sadar nggak sadar, cuma kayak merasa kayak ada macan gitu, Mas. Saya juga pernah belajar ngobati pasien mediator, mungkin efek dari itu, terus sering mandi di tempat mandi keramat, terus siaro. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mas Sugeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ikut nggih rukyah masal nggih. Iya. Saya lihat kan reaksinya cukup marah, langsung frontal waktu dibacakan. Itu kemarin yang dirasain apa, Pak? Jadi waktu dibacakan ayat-ayat rukyah, langsung reaksi itu udah udah nggak kuat, rasanya udah sini pundak, udah semua yang di badan udah gerak semua gitu. Tapi jenengan masih sadar? Ya antara sadar nggak sadar, cuma kayak merasa kayak ada macan gitu, Mas. Rasanya ada macannya. Iya. Tapi masih tahu orang-orang di sekitar itu. Nggak cuma dengar suara-suara tok, teriak-teriak aja kemarin. Berarti blank. Iya, blank itu. Pandangannya nggak lihat. Nggak lihat, cuma lagi posisi reaksi kayak gitu, jadi nggak lihat sama sekali. Gelap gitu? Gelap itu. Atau jenengan lihat pemandangan lain? Nggak lihat sama sekali itu. Cuma gelap. Gelap ya, cuma reaksi gerak itu. Kayak otomatis reaksi itu langsung itu, dengar-dengar pada suara-suara gitu, pada teriak-teriak itu. Sebelum itu pernah dirukyah nggak, Pak? Dulu pernah sama Pak Kiai berapa kali sampai capek ngeliat jenengan gitu. Saya juga pernah belajar ngobati pasien mediator, terus pernah karena dulu waktu masalah rumah tangganya karena sakit sampai saya pernah sebulan nggak bangun, terus muter kayak seolah kayak perusahaan, katanya nama orang kan ikhtiar usaha, sampai muter berapa paranormal, dukun, kayak ustadz dan kiai lain lah. Terus akhirnya saya mungkin efek dari itu, terus sering mandi di tempat mandi keramat, terus siaro. Lah ini kakinya juga udah 12 tahun kalau bangun itu mesti teng, kayak kepanteng teng gitu. Udah nyampe muter-muter kemana aja lah itu istilahnya. Kepanteng, kayak ketarik ya? Kayak ketarik kalau baru teng. Dari mana? Dari sini sini sampai sini. Dua-duanya teng gitu. Di dalam atau keluar? Di sini ini. Kalau teng kayak gitu. Gitu. Jalurnya ke sini ya, ke jentik ya? Ke sini sampai sini, ke sini. Enggak ke jempol? Sampai sini pokoknya teng, semuanya ini semua dari sini. Oh, semua. Iya, udah hampir 12 tahun. Terus muter-muter sudah sering buat wadah mediator ngobatin pasien-pasien gitu. Terus pernah puasa mute, weton, terus puasa seminggu sampai puasa Jawa Baratan Lombok Cengis sampai pakai asam 3 hari itu. Cuma puasa puasa Lombok Cengis sama asam. Apa tuh? Enggak makan nasi, cuma Lombok sama Cengis tuh sampai 3 hari. Nama puasanya apa? Saya kurang paham, cuma sama kenal orang Jawa Barat suruh puasa itu aja. Terus nggak pakai nasi, hari ketiganya jangan itu saya malah tidur akhirnya gitu. Terus kalau dibacakan Murotal biasa aja, cuma kayak kemarin ikut rukyah tadi Masjid Beda Hidup. Pas waktu Astoni di sini, saya biasa, tapi yang lain pada reaksi udah enggak. Waktu pertama itu kok pas lah nunjuk yang air putih itu biasa, enggak itu. Paling pekelin tapi nggak sampai mutah, nggak apa itu. Oh, berarti reaksinya pas angkat tangan? Iya, pas angkat tangan itu. Pas di bawah gini enggak reaksi. Setelah minum air putih? Iya. Oh, berarti sekarang udah nggak ada reaksi, Pak? Sekarang paling setelah pulang rukyah masal. Tadi pas di sini mau kayak gini tapi tak tahan dulu. Dari sudah mau kayak astagfirullah, kayak mau itu lagi tapi tak tahan dulu nanti. Tangannya udah kayak gini lagi, mau ambil tak tahan dulu. Motivasi jenengan belajar apa itu, mediator ya? Iya, mediator. Itu apa Pak dulunya? Kalau saya dulu belajar mediator karena rasa kemanusiaan, pengen bantu sesama istilahnya. Pengen nolong itu. Cuma dulu kan ya masalah rumah tangganya pikirnya mungkin kosong, terus
khawatir, was-was ibadahnya kurang, sholat 5 waktunya juga kurang. Terus juga kayak mungkin ada beberapa teman dari beberapa pondok terus mengatakan juga beberapa ini kayak punya nasab apa keturunan apa terah apa pasidura apa. Jadi mungkin saya pengen lepas dari itu semua. Katanya kan kalau maaf kalau orang meninggal kan susah itunya. kalau Kalau ada gitu. sesuatunya Iya, susah itu meninggal ya. itu ya. Nah, itu. Terus, jadi istilahnya kalau ya salah jalan apa ya jalan itu karena mungkin udah sampai ngeletak pernah seminggu di Purbalingga ya teman itu sebenarnya ya semua guru juga minum dawukan yang kelapa muda sampai seminggu baru itu jalannya gitu sampai di rumah seminggu terus pernah dicek dokter saraf di pasar pun nggak ada penyakitnya sampai almarhum bapak apa nangis tadi juga ya itu. Cuma ini yang rasanya sakit Pak dari berapa udah nyampe ke Sumur Banyumas ke Mbah Semedumali sampai Panjuran Tiga udah kayak udah sampai daun kelor apa aja lo udah terapi ya Allah ya udah cuma kalau winteng kalau buat sakit kadang kretek-kretek gitu bunyi itu sampai sekali ini kalau buat kelama udah ini cuma sakit banget. Sudah medical check up? Belum pernah. Cuma, ya, coba itu. cek lab, Pak. Cek lab. Ya kalau udah kayak gitu berarti harus ke medis. Ikhtiar-ikhtiar spiritual dengan doa, dengan ruqyah kan udah dijalani, udah bertahun-tahun. Nah coba ikhtiarnya dimaksimalkan, cek lab. Cuma saya takut itu suntik, takut itu jadi mana? Oh takut disuntik. Takut pikiran sing ini aduh. Ini. Sampai cek apa kolesterol apa juga kayaknya nggak berani. Belum pernah. Ya itu. Coba cuma, ya. Iya cuma apa ya rasa kalau berat banget badannya itu apa ya kalau habis maghrib ngantuknya luar biasa itu Pak. Iya Pak. Terus cuma apa ya kemarin itu reaksi memang udah spontanitas itu cuma gelap nggak lihat dengar pada suara itu ya udah tadi cuma diem aja udah itu udah ya terus. Baik. Ya nanti coba saya hubungkan ke teman saya. Teman saya yang ahli medis. Ada dokter-dokter juga, barangkali nanti bisa dicarikan solusi kalau nggak disuntik pakai cara apa. Cuma saya saranin biar sembuhnya maksimal, sembuh total. Kalau bisa harus ada cek medis. Dokter nggak bisa menyembuhkan, peruqyah, terapis, kiai, ustadz, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Semua Gusti Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ya. Jadi kita kan hanya berupaya, upaya jenengan udah nggak kurang-kurang ibaratnya dari yang benar sampai yang unik gitulah. Semua sudah dijalani. Tinggal nanti yang medisnya, moga-moga kebongkar apa yang jadi permasalahannya. Sekarang masih sakit Pak sambarannya? Masih ini cuma ini pundaknya juga berat banget kayak mau itu tapi tandanya udah kayak gimana gitu loh. Kayak ketarik. Iya kayak ketarik gimana. Di rumah ada gangguan enggak Pak? Biasa aja dan enggak ada. Enggak ada ya. Hawanya ngantuk, malas saya pakai buat ibadah. Ya itulah denglungan namanya kalau sholat kadang nggak bisa 5 waktu paling maghrib tahu apa itu kadang turun tadi. Ya Allah terus ini sih luar biasa ini sekali. Cuma dulu kan maaf masalah rumah tangga jadi akhirnya kan saya hampir mau dilumpuhkan cuma saya sering puasa itu jadi akhirnya paham nggak seletak 1 bulan ya Allah kalau saya takdir meninggal ya udahlah kalau nggak ya terus Allah lah sudah pasrah waktu itu dilumpuhkan apa nih Pak? Ya nggak tahu dari ya masalah rumah tangga ya, paham iya. Oh subhanallah coba saya lihat lidahnya oke lihat Aston nih. Saya tak apa dari situ aja nggak Pak? Satunya. Nah, gini Pak. Direkatkan, dirapetin. Istighfar, jaga kesadaran. Coba diginin dulu. Rapetin. Jangan pernah kecelakaan atau jatuh ke puntir nggak? Ya pernah ditabrak, pernah nabrak kucing jadi banyak jadi udah berapa kali. Kemarin terakhir saya di Porka. Jadi waktu lampu hijau udah belok kanan ke Kalibogor, saya ditabrak, orangnya lari udahlah nggak apa-apa. Saya jatuh sininya keluar darah sih pecah, orangnya lari udah. Muntir. Ya, soalnya itu kepuntir sini pinggulnya ya, sini jatuh langsung kayak gini. Untung
saya nggak apa-apa, cuma ini tokliti, terus ini orangnya lari udah sehat. Cuma sini sakit pada lecet udah, ya Allah. Itu efek kecelakaan sebenarnya, Pak. Udah lama ya? Ya udah lama juga di dekat Pekanbaru juga itu pernah juga kecelakaan, ditabrak dari belakang lagi. Udah berapa kali, hampir 5 kali lebih ya, dari zaman dulu, zaman kerja di Alfamart pernah di Cilacap. Oh, ya Allah. Iya, jadi oke lah, kita nggak bicara soal goibnya dulu lah ya. Kita percaya ada jin. Kita percaya mereka bisa ganggu gitu ya. Tapi kenapa kok diobati, didoakan, diruqyah berkali-kali, samparannya belum sembuh-sembuh? Samparan untuk kaki ya teman-teman. Barangkali ada yang dari luar Jawa kan. Itu bekas kecelakaan ya Pak. Di Purwokerto kalau nggak salah ada ahli kiropraksi ya. Oh sama teman saya aja. Saya ada tim yang khusus buat dandani urat yang bermasalah. Sama yang di sini, pinggul. Soalnya profesional ya. Nah, kenapa pusing? Enggak, kayak gerakannya udah kayak nggak mau itu kok, udah nggak bisa ditahan. Pak. Coba sekali-kali jangan harimau itu loh, bosen saya. Sekali-kali gajah itu, gajah lebih kuat dari harimau. Saya request gajah ngomong harimau. Mana belalainya mana? Harimau ketemu gajah, harimau kabur. Sekali-kali khodam tuh gajah itu loh. Hei. Woi. Nah, kamu ngapain kayak gitu? Biar aja. Saya cuekin kamu. Hei Pak Sugeng, sholat asar dulu yuk. Sholat asar. Sholat asar. Astagfirullahaladzim. Pripun. Sadar sendiri kan? Merengadan. Ya karena critical thinkingnya saya bangun. Adzan sholat. Ini kalau di psikologi disebutnya disosiasi identitas, DID, dissociative identity disorder. Cuma permasalahannya waktu itu udah ritual, ya. Iya, pun ritual. Ritual yang saya nggak pernah diajarkan Kanjeng Nabi, apalagi kalau bercampur dengan hal-hal yang menabrak prinsip-prinsip akidah, alias bahasa kita kan syirik ya. Itu memang membuka celah bagi para setan buat ikut mengganggu. Jadi saya dalam hal ini berdiri di tengah. Saya memandang dari sudut pandang psikologi modern sekaligus dari sudut pandang para peruqyah syariah yang berpegang teguh dengan prinsip tauhid. Jadi memang setannya itu memang ada ganggu, tapi permasalahannya sudah ada penyimpangan nih. Penyimpangan identitas, disosiasi itu tadi. Bisa terjadi karena banyak faktor, banyak hal. Tadi Bapak cerita dulu pernah ada goncangan jiwa, goncangan mental karena permasalahan-permasalahan yang ada. Satu itu faktornya, yang kedua pasti sebagai seorang laki-laki khususnya pengen membuktikan bahwa aku pengen bermanfaat.
nih aku pengen bermanfaat, cuma salah. Nun sewu ini malah salah atau keliru jalan itu malah jadi tempat jin itu masuk. Bukan sebuah hal yang menguntungkan bagi Bapak atau orang yang diobati, karena itu malah membuat jenengan akhirnya sangat reaktif ketika berbenturan dengan energi mereka. Mungkin pernah nggak datang ke tempat yang dianggap angker orang, nggak tahu sebelumnya beritanya di situ ada berita angker, tiba-tiba kesurupan itu? Pernah. Pernah. Nah itu kan kasihan ya. Sering. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman kan? Ya, makanya moga-moga nanti setelah ini kita terapi, semoga ketutup semuanya. Tapi kita mau break sebentar ya teman-teman. Sudah adzan sholat asar. Ini tapping, barangkali nanti ketika tayang ini tayangnya pada Isya, kita mau break sholat dulu. Ya, kita kembali lagi. Alhamdulillah sudah selesai sholat. Moga-moga nanti habis sholat nggak reaksi lagi. Insya Allah. Kita tensi dulu boleh? Iya. Berapa? 986. Berapa mas sekarang? 98/63. Detaknya? 85. 85. Suhu berapa? Ini habis minum obat sih, Pak. Nggih, Biasanya berapa? biasanya 140 130 lebih. 36 normal, oke. Masih pusing, Pak? Enggak, sini ya pundaknya berat banget kayak. Aduh. Ya, mesti cek juga nanti. Cek lab ya, Pak ya? Nggih. Baik. Melek. Melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tahar bil qawli fa inna musirru Allahu lahul asmaul husna. Melek. Jarene sakti. Melek. Nang apa sih? Nang apa? Melek. Melek. Bismillahirrahmanirrahim.
حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم طبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. La ilaha illallah. Masukkan. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammadur. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terus. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melek Pak. Pak Sugeng. Nah. Masya Allah. Beri Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sampai? Enggak kok. Dan apa? Oke. Bismillah. Bismillah. Astagfirullah. Ngunjuk dulu. Capek? Nggak capek, lemes nih. Mana geleyang? Sarean non, sarean. Jalan? Enggak. Sini. Sirahnya di sini. Oh, ini enggak. Ini patch-nya dititipin. Mas Tan.
Aduh. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Allahumma salli cuma digini tak gitu. Nggak kita pencet nih gini sembunyinya di sini. Metu aja nangkenan aja nganggu paksa kamu melase nah metu cepet siji loro tekan telu metu as telu ya cewek ya suaranya. Bismillah.
Sirupat. Yo bisa apa Jal, pola Jal. Tengahmu kono amat sana. Larang kowe. Menang. Nih, pamungkas nih. Bismillah. Sul. Dah. Lemes ya? Astagfirullahaladzim. Lemes banget? Enggak lemes dan. Nunjuk dulu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tadi menyaksikan ya, Masya Allah, bagaimana perjuangannya Pak Sugeng melepas jin yang nggak tahu dari mana datangnya itu, hawi mau. Kalau saya lihat tetap ini ada gejala disosiasi. Lebih lengkap mungkin nanti harus ada sesi anamnesa yang lebih dalam lagi. Walau betul karena ritual syirik itu akhirnya jadi ada setan-setan yang mengganggu, tapi ternyata yang lebih dominan di sini si setan-setan ini, apalagi jin yang tadi sok-sokan jadi harimau itu, pada hakikatnya dia masuk ke layar kesadaran binatang buas. Jenengan selama ini punya amarah sama seseorang. Dalam? Amarah sama orang. Ya sering. Ya sama orang lah pastinya. Sering apa? Sering emosi, amarah, sering marah gitu. Iya, sebelum jadi mediator sudah punya amarah, dendam sama orang. Kecewa. Pernah waktu sama masalah rumah tangga itu. Ya, jadi sampai sekarang masih. Sekarang udah enggak. Udah nggak ada. Tapi memori itu masih ngelekat. Ya kadang pernah masih bayangan itu pernah kejadian, tapi ya udahlah, itu udah masa lalu, udah sekarang masa yang datang lah, udahlah, ikhlaskan aja, memang udah. Berarti sudah ikhlas? Sudah. Lillahi ta'ala. Sekarang doakan beliau dalam hati, Pak. Doakan. Ya Allah, aku maafkan dia, aku rela, aku ikhlas, aku ridho terhadap takdir yang sudah Engkau gariskan untukku. Aku juga mohon ampun ya Allah, ini semua tidak lepas dari kesalahanku. Ya, akui, dinetralkan, Pak. Aku sudah berikrar, memaafkan semua orang yang pernah ribut sama aku. Bapak juga nanti kalau bisa minta maaf ke orang-orang yang pernah ribut itu ya. Lillahi ta'ala ya. Pokoknya nanti tergantung Bapak. Kalau Bapak bisa meretas emosi negatif itu, insya Allah si harimau ini, dalam tanda kutip harimau ini nggak akan balik lagi, Pak. Soalnya tadi saya lihat dari reaksinya, ya harimau, ya perempuan, kayak suara teriakan perempuan kan dari tadi itu. Itu nggak jauh, pasti pusat gangguan basyariah itu ada di area perut dan bawah perut, Pak. Coba sekarang samparannya gimana rasanya? Udah mending. Mending ya? Ya, kayak tadi kaku, Pak. Kalau buat jalan kayak
berat banget kayak ngangkat apa gitu. Coba sekarang Bapak berdiri terus jalan. Lari bisa nggak? Lari dulu nggak bisa, nggak tahu ini kayak gini tetap bisa. Coba sprint. Tetap kayak gini. Masih apa ya? Sini yang Iya, kanan. oke. Baik. Paling nggak udah bisa buat jalan cepat ya. Iya, penting. Nanti memang nggak instan karena kejadian kecelakaannya kan bolak-balik. Iya, Jatuhnya bolak-balik. bolak-balik. Jadi nanti kalau berkenan nanti kita kirim nomor apa namanya? Nomor tim saya itu yang bisa dandani insya Allah. Iya. Terima kasih. Kita doain ya Pak, biar Pak Sugeng diberikan keberkahan Amin. hidup, Amin ya Allah. beri usia yang panjang, Amin, ya Allah. kemudian kesehatan, Amin ya Allah. keistiqomahan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya jadi soleh-solehah semua. Amin Allahumma amin. Sambil tobat. Iya. Oke? Sambil tobat. Iya. Itu betul berarti dorongan harimau itu yang hewan buas, dia seakan-akan bandel dan ngeyel, pada hakikatnya dia itu nggak kuat sama sekali. Dia nempel karena mereka itu kayak magnet, jenengan tuh kayak besi. Iya, besi ketemu magnet nempel. Nempel. Jadi harus ditarik dan berubah, jangan kayak besi. Jadilah kayu. Oke. Oke, bagi teman-teman yang mau mendaftar kisah kita bisa ke nomor yang ada di bawah ini. Bagi yang mau mendaftar ruqyah privat di Yayasan Arsadaya Daka bisa menghubungi nomor-nomor admin yang ada di sini. Dan kantor pusat Arsadaya Daka Internasional bisa di-scan melalui barcode berikut. Terima kasih. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.